Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu pengertian teori pembelajaran PAI. Teori adalah sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintaktik dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip-prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat atau merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Adapun pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan lingkungan pengaruh dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan-perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangan dunia. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pemikiran peserta didik. Berdasarkan suatu teori belajar, suatu pembelajaran diharapkan dapat lebih meningkatkan perolehan peserta didik sebagai hasil belajar. Teori belajar juga dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang terkait dengan peristiwa belajar, khususnya dalam pembelajaran PAI. Nah, dari definisi teori, belajar, dan pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwasannya teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Sebelum merancang pembelajaran, guru harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Penguasaan teori belajar dan pembelajaran sangat penting supaya guru dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di kelas. Melalui teori-teori belajar dan pembelajaran ini, guru, terutama guru PAI, akan dapat memahami bagaimana siswa belajar dan kemudian menghubungkan prinsip dan hukumnya dengan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang tidak hanya menarik dan bermakna, tetapi juga berkesan bagi siswa. Yang kedua, karakteristik teori pembelajaran PAI. 1. Teori belajar behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Kedua, teori belajar kognitif. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini sangat erat berhubungan dengan teori sibernetik. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pada masa-masa awal diperkenalkannya teori ini, para ahli mencoba memperjelaskan bagaimana siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut bisa sambil ke respon tertentu. Namun,
lambat laun perhatian ini mulai bergeser. Saat ini perhatian mereka berpusat pada proses bagaimana suatu ilmu yang berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya telah dikuasai oleh siswa. 3. Yaitu teori belajar humanistik. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari kecepatan teori belajar teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia keseharian. Wajar jika teori ini sangat bersifat elektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuan untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya itu dapat tercapai. Nah, dalam praktek teori ini adalah terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Sebagai catatan, teori Ausubel ini juga dimasukkan ke dalam aliran kognitif. Teori ini juga terwujud dalam teori Bloom dan Krathwohl dalam bentuk taksonomi Bloom. Selain itu, 4 pakar lain yang juga termasuk ke dalam tubuh teori ini adalah Kolb, Haney, dan Mumford, serta Habermas yang masing-masing pendapatnya akan dibahas ya. Yang pertama ada Bloom dan Krathwohl. Dalam hal ini, Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai atau dipelajari oleh siswa, tercakup dalam 3 kawasan berikut. Yang pertama kognitif. Kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan meliputi mengingat, menghafal. Yang kedua, pemahaman, menginterpretasikan. Yang ketiga, aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, analisis, menjabarkan suatu konsep. Yang kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Dan yang keenam adalah evaluasi, membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu psikomotor. Psikomotor terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Dan yang ketiga yaitu afektif, terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Taksonomi Bloom ini, seperti yang telah kita ketahui, berhasil memberi inspirasi kepada banyak pakar lain untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran. Pada tingkatan yang lebih praktis, taksonomi ini telah banyak membantu praktis pendidikan untuk memformulasikan tujuan-tujuan belajar dalam bahasa yang mudah dipahami, operasional, serta dapat diukur dari beberapa taksonomi belajar. Mungkin taksonomi Bloom inilah yang paling populer setidaknya di Indonesia. Yang kedua yaitu Habermas. Ahli psikologi lain adalah Habermas yang dalam pandangannya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Dengan asumsi, Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning. Yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Nah, dalam belajar teknis, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan cara mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian yang keempat yaitu teori belajar sibernetik. Teori belajar jenis ini mungkin yang paling baru dari semua teori belajar yang dikenal adalah teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Kemudian, yang ketiga yaitu tujuan pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Nah, yang menjadi dasar dan tujuan pengembangan dan inovasi dalam pembelajaran PAI adalah
mengacu pada inovasi pendidikan, karena pembelajaran merupakan suatu komponen dari pendidikan itu sendiri. Salah satu permasalahan yang serius yang dihadapi dunia pendidikan sekarang ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran termasuk pembelajaran PAI. Proses pembelajaran PAI yang terjadi kerap kali bersifat seadanya, rutinitas, formalitas, kering, dan kurang makna. Kualitas pembelajaran semacam itu akan menghasilkan mutu pendidikan agama yang rendah pula. Nah, adapun tujuan pembaharuan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana, serta jumlah peserta didik yang sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya, menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan tenaga, sumber, uang, alat, dan waktu yang sekecil-kecilnya. Maksud dari pembaruan di sini bukan berarti bahwa sistem pendidikan yang perlu dipembarui adalah sama sekali tidak lagi dipergunakan lagi, akan tetapi hanya merubah dan memperbaiki yang dirasa kurang efektif menurut ukuran zaman. Sebab kalau tidak ada pembaharuan dalam sistem pendidikan akan tertinggal oleh zaman. Upaya tujuan dari inovasi pembelajaran PAI di sini adalah mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama, yaitu diantaranya memilih dan menetapkan teori pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Karena itu, tekanan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah pemilihan, penempatan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran pendidikan agama. Pemilihan metode dan teori pembelajaran pendidikan agama harus didasarkan pada analisis kondisi pembelajaran pendidikan agama yang ada, yang nantinya hasil analisis akan menunjukkan kondisi pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan. Setelah menetapkan dan mengembangkan metode pembelajaran pendidikan agama dalam kegiatan perencanaannya akan diperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi real yang ada dan hasil pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan. Yang keempat yaitu strategi pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain, apa yang harus dijadikan sasaran dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang kedua yaitu memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, metode atau teknik penyajian untuk memotivasi siswa supaya murid-murid terdorong dan mampu berpikir bebas dan cukup keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang keempat yaitu menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Nah, keempat dasar strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh antara dasar yang satu dengan dasar yang lain saling menopang dan tidak bisa dipisahkan, serta ada beberapa prinsip yang mesti dilakukan oleh guru dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti berdasarkan pada penempatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bahasan. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Yang kelima, jumlah siswa. Dan yang terakhir, pengalaman dan kewibawaan pengajar. Kemudian yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Ada 3 langkah pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Yang pertama, descriptive mindset. Mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh setting yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Pendidikan agama Islam hari ini tengah berada di zaman digital yang serba cepat, mobilitas tinggi, akses informasi menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Mindset ini perlu dibangun oleh para pelaku pendidikan, terutama dalam pendidikan agama Islam,
agar tidak terkesan pendidikan agama Islam selalu tertinggal. Kemudian yang kedua yaitu self-driving, organisasi yang tangkas dan dinamis dalam beradaptasi mengarungi samudra disruption adalah organisasi yang memiliki SDM bermental pengemudi yang baik atau good drivers, bukan penumpang atau passengers. SDM yang bermental good driver akan mampu membuka diri, cepat dan tepat membaca situasi, berintegritas, tangkas dalam bertindak. Dan yang ketiga yaitu reshape or create. Ada genealogi pemikiran yang populer di kalangan umat Islam yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Genealogi tersebut adalah mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Adanya proses memodifikasi dalam pendidikan agama Islam di era Society 5.0 inilah yang diharapkan dapat mempertahankan eksistensinya agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Selain ketiga hal yang telah disebutkan tadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga eksistensi pendidikan agama Islam dan kecenderungan masa depan global yang akan menghadapi era revolusi Society 5.0 agar pendidikan agama Islam tetap bisa bertahan di tengah perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era Society 5.0 ini. Yang keenam yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI dalam pendidikan di era Society 5.0. Contoh hasil pengembangan dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran e-learning PAI, ada banyak aplikasi digital yang dapat digunakan. Yang pertama, Skype and Zoom ialah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk bertatap muka sambil mengikuti kegiatan pembelajaran online. Yang kedua yaitu Google Meet, yaitu perangkat lunak Google yang tersedia sebagai aplikasi layanan yang memungkinkan pengguna membangun koneksi online. Pengguna dapat melakukan panggilan video dengan banyak pengguna lainnya selama setiap pertemuan di platform ini. Dengan kata lain, Google Meet berpotensi menjadi alat yang berguna serta sebagai media alternatif yang membantu guru tetap bersosialisasi, baik itu untuk pengajaran di kelas atau mengatur pertemuan kerja organisasi dengan siswa. Yang ketiga yaitu Discord, yaitu program obrolan gratis yang memungkinkan instruktur dan siswa untuk berkomunikasi secara real time melalui teks, audio, serta video. Program ini memiliki server atau ruang obrolan untuk sejumlah tema. Yang paling populer adalah game, musik, anime, dan meme. Aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk pembelajaran kelompok-kelompok. Yang keempat yaitu G Site for Edu, Google Site for Education, menggambarkan platform gratis yang disediakan oleh Google untuk membantu institusi pendidikan manapun yang membutuhkan kenyamanan belajar online. Kesederhanaan penggunaan dan interaksi di antara semua program adalah dua manfaat dari Google Site for Education. Akibatnya, Google Site for Education memiliki sejumlah aplikasi, masing-masing dengan serangkaian kemampuannya sendiri. Misalnya, Google Meet dapat menampung hingga 250 orang untuk konferensi video, Google Dokumen untuk mengetik dan menulis, alih-alih Microsoft Excel, menggunakan Google Slide untuk presentasi, Google Classroom untuk pengelolaan kelas online, dan Google Spreadsheet untuk spreadsheet. Google Drive adalah opsi lain untuk penyimpanan file online, serta alat waktu nyata lainnya yang memungkinkan pengajaran memeriksa dan memberikan tugas kepada siswa secara instan. Yang kelima yaitu Edmodo, aplikasi yang mencorakan platform untuk sistem manajemen pembelajaran, menggunakan kemampuan dan layanan yang ditawarkan. Pendidik dapat membangun ruang kelas dan mengatur kelas virtual secara kebutuhan. Yang keenam yaitu Kahoot. Aplikasi ini telah menciptakan platform instruksional berbasis kuis. Dengan mendaftar terlebih dahulu, seorang instruktur dapat merancang kuis versi mereka sendiri. Yang ketujuh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan rumah belajar, yaitu program pembelajaran online yang menyediakan sumber belajar alternatif dengan menggunakan teknologi. Instruktur dan siswa dapat mengakses materi pembelajaran, laboratorium virtual, ruang kelas digital, bank soal, buku sekolah elektronik, peta budaya, karya linguistik dan sastra, dan layanan lainnya secara gratis.
Dalam beberapa tahun berakhir, pendidikan, khususnya pembelajaran PAI telah berkembang dengan sangat pesat. Setiap guru PAI telah mampu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam setiap proses pembelajaran, khususnya di sekolah. Pendidik PAI dapat menggunakan banyak jenis aplikasi pembelajaran untuk memfasilitasi transmisi ajaran Islam kepada siswa melalui sistem e-learning, agar tujuan persatuan Islam untuk menghasilkan generasi muslim yang unggul dan berkualitas dapat terwujud secara maksimal dan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di era Society 5.0. Pertumbuhan pembelajaran digital dengan fasilitas internet diprediksi akan terus meningkat secara signifikan. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya bahas tentang pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.